Halo sahabat Donghua, semoga hari-harimu menyenangkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan. Against the Gods, episode 411 Kebaikan Besar. Dia pingsan, kata Yun Che. Hua Minghai gemetar dan mengatupkan giginya, menggunakan seluruh kekuatan untuk menahan air mata yang akan keluar. Dia berbalik dengan kedua tangannya memegangi kepalanya dan berkata dengan sedih, saya tahu betapa menyakitkannya hal itu selama beberapa tahun terakhir ini. Baginya, kematian sebenarnya adalah semacam kebebasan. Tapi bagaimana mungkin aku bisa meninggalkanku tanpa melakukan apapun? Ini adalah keputusan yang kejam, kamu tidak punya pilihan lain. Tidak peduli mana yang kamu pilih, keduanya pasti benar dan salah. Tanpa secara pribadi mengalami perasaan seperti ini, hal ini tidak akan pernah dapat dipahami. Yun Che menghela nafas, lalu mengubah nadanya, namun, karena kamu bertemu denganku, pilihan dan ketekunanmu tepat. Hua Minghai tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Yun Che menoleh dan menatap lurus ke matanya, saya sangat jarang melihat gejala istri kamu sebelumnya, dan saya kurang memahaminya. Jagalah di luar, jangan biarkan siapapun masuk. Selain saya memberi kamu izin, kamu tidak boleh masuk. Kamu harus tahu bahwa semakin berbahaya kondisi pasien, semakin banyak alasan untuk tidak melakukan perawatan. Diganggu. Melihat ekspresi Yun Che yang tidak bisa disamarkan, Hua Minghai berkata dengan penuh semangat, mungkinkah kamu punya cara untuk menyelamatkan Xiaoya? Kamu benar-benar punya metode untuk menyelamatkan Xiaoya? Saya tidak bisa mengutarakan dengan pasti. Yun Che menyorotinya, jika kamu bisa menghilang dari pandanganku sekarang, peluang suksesnya kira-kira bisa mencapai 99%. Keinginan. Bang! Angin kencang muncul di depan mata Yun Che, dan Hua Minghai telah menghilang dari tempatnya saat suara pintu yang ditutup dengan tergesa-gesa melanda. Kecepatan seperti ini benar-benar mengejutkan dunia, akan membuat hantu menangis, dan membuat Yun Che tertegun pada waktu yang lama sebelum dia sadar kembali. Orang ini, keterampilan gerakan apa yang dia kembangkan? Kekuatan profoundnya kurang lebih berada pada tahap akhir Sky Profound, namun keterampilan gerakannya sangat mengerikan. Alasan mengapa Yun Che menyuruh Hua Minghai keluar jelas bukan karena dia takut diganggu, melainkan karena dia takut Hua Minghai melihat cara dia memperlakukan Xiaoya. Lagi pula, jika dia ingin mengeluarkan racun itu dalam waktu sesingkat mungkin, dia harus menggunakan mutiara racun langit. Jika dia tidak menggunakan mutiara racun langit, Yun Che harus menggunakan 10 juta kali upaya untuk menghilangkan racun dingin. Karena racun dingin sudah ada selama 5 tahun, dan telah lama menyatu dengan darah dan meridian di seluruh tubuhnya. Tidak hanya akan sangat merepotkan untuk menghilangkannya sepenuhnya, tetapi juga disertai dengan risiko yang sangat tinggi. Selain racunnya, dia juga mengalami luka dalam yang sangat parah. Karena adanya racun dingin, bukan hanya luka dalam yang tidak kunjung sembuh, malah semakin memburuk dari hari ke hari. Bagi Yun Che, kegagalan internalnya lebih bermasalah daripada racun dingin. Yun Che mengulurkan tangan kirinya di depan tempat tidur Ru Xiaoya, berbaring di dadanya. Sinar hijau mutiara racun langit perlahan bersinar, lalu perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah kekuatan mutiara racun langit, racun dingin yang telah mendatangkan malapetaka pada tubuh selama 5 tahun penuh dengan cepat dihilangkan tanpa perlawanan apapun. Seperti semut di wajan panas, Hua Minghai mondar-mandir di luar, tapi tidak berani mengeluarkan suara langka apapun. Semburan angin malam yang sedikit dingin meniup, langsung menjernihkan pikiran Hua Minghai. Dia biasanya orang yang sangat berhati-hati, jika tidak, dia tidak akan menahan Ru Xiaoya sampai sekarang. Namun hari ini, dia sebenarnya membawa seseorang yang baru pertama kali dia bertemu ke tempat persembunyian mereka saat ini, dan bahkan membiarkan mendekati Ru Xiaoya sendirian. Sekarang dia melahirkan, dia merasa itu tidak terbayangkan. Mungkin aura misterius di tubuh Yun Che yang memungkinkan lubuk hatinya melahirkan harapan yang tak terlukiskan. 1 jam penuh berlalu, dan tidak ada suara bising pun yang keluar dari dalam rumah. Hal ini membuat Hua Minghai merasa sangat tidak yakin, dia ingin membuka pintu berkali-kali, tetapi setiap kali dia merasakannya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Pada saat ini, suara Yun Che yang tidak ringan, namun tidak berat datang dari dalam, masuk. Seperti kilat, Hua Minghai membuka pintu dan berlari masuk. Dia melihat ramuan obat di ruangan itu tidak berubah. Ru Xiaoya masih terbaring di tempatnya, dia bahkan belum bergerak. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan emosi, bagaimana kabar Xiaoya? Begitu dia mengatakan itu, pupil matanya tiba-tiba membesar. Karena dia secara mengejutkan melihat warna biru tua di dahi Ru Xiaoya telah menghilang. Seluruh tubuh Hua Minghai gemetar karena kegembiraannya.
Dia mengulurkan tangan, menekannya ke dada Ru Xiaoya, dan dengan hati-hati memeriksa dengan energinya yang dalam. Dia tidak lagi merasakan sedikit pun jejak racun dingin dimanapun. Bahkan tidak ada sisa yang ditemukan. Racun dingin di tubuhnya telah hilang sepenuhnya. Kata Yunce. Bagaimana mungkin mutiara racun langit membutuhkan waktu 1 jam untuk menghilangkan racun dingin di tubuh Ru Xiaoya? Namun, jika terlalu cepat, tidak dapat dihindari bahwa itu akan terlalu mengejutkan, jadi Yunce duduk sebentar, menunda waktu hingga 1 jam. Hua Minghai sangat menyentuh sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Keduanya tersiksa oleh racun dingin ini selama 5 tahun penuh, itu adalah mimpi buruk mereka yang paling menakutkan, dan mereka tahu lebih dari siapapun betapa mengerikannya racun dingin ini, bahkan sampai-sampai mereka sudah lama menyerah karena memiliki harapan yang luar biasa akan hal itu. Menyembuhkan racun ini. Ketika Hua Minghai membawa serta Yunce, dia juga tidak memiliki harapan berlebihan bahwa keajaiban akan terjadi, hanya saja dia tidak mau meninggalkan harapan terakhir ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa keajaiban akan benar-benar muncul dan jujur. Di depan matanya. Xiaoya. Xiaoya. Hua Minghai menggenggam tangan Ru Xiaoya dan begitu emosional hingga dia berbicara dengan tidak jelas, apakah kamu mendengarnya? Racunmu hilang. Benar-benar hilang. Xiaoya. Apakah kamu mendengarnya? Baiklah, jangan ganggu dia, ayo keluar. Yunce berkata, meskipun racun dingin telah dihilangkan, karena erosi racun dingin selama 5 tahun, kekuatannya telah benar-benar runtuh, organ di dalamnya sangat lelah. Jika bukan karena banyaknya nutrisi dari kristal langit nadi ungu selama bertahun-tahun, dia pasti sudah mati begitu racun dinginnya dihilangkan. Saat ini, dia belum sepenuhnya keluar dari kondisi berbahaya tersebut. Untuk pulih sepenuhnya, dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang dia butuhkan saat ini adalah istirahat yang cukup. Hua Minghai segera menahan diri untuk tidak berbicara sambil merawat tempat tidur dan menyelimuti Ru Xiaoya dengan baik. Lalu, dia mengikuti Yunce keluar dengan langkah ringan. Yunce mengeluarkan botol kecil dan memberikannya pada Hua Minghai. Di dalam botol itu terdapat sejumlah kecil cairan berwarna merah tua, ini adalah darah dari atribut api Kaisar Naga Sejati yang mendalam, ini dapat menghilangkan energi dingin yang memenuhi tubuhnya selama tahun-tahun itu dan juga memulihkan vitalitasnya. Total ada 10 tetes darah naga. Kamu harus meneteskan 1 tetes ke dalam 3 liter udara, lalu memberikan 3 tetes setiap hari mulai besok. Setiap bulan berlalu, kamu harus menambahkan 1 tetes tambahan. Ingat, kamu tidak boleh menambahkan tetes lagi, jika tidak, tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Meskipun diletakkan di dalam botol giok, dengan kesadaran kuat Hua Minghai, aura naga murni dapat dirasakan sepenuhnya. Dia juga tahu bahwa untuk tubuh lemah seperti Ru Xiaoya yang dipenuhi energi dingin, darah naga sejati, bahkan darah naga Emperor Profound dengan atribut api, tidak ada bedanya dengan pil surgawi. Hua Minghai mengambil darah naga dan sangat menyentuh sehingga dia tidak bisa mengucapkan kata pun. Kamu telah merawatnya selama 5 tahun, jadi kamu harus sangat jelas tentang cara menyembuhkan luka secara bertahap dan memulihkan vitalitasnya. Kamu tidak perlu saya berbicara berlebihan. Tapi ada satu hal yang ingin saya ingatkan kepada kamu, dalam jangka waktu 3 bulan, kamu tidak bisa mengeluarkannya dari kristal langit nadi ungu. Vitalitasnya selalu rendah saat ini jadi jika dia pergi dari kristal langit nadi ungu, kesalahan apapun mungkin bisa mengakhiri hidupnya. Yunce berkata dengan serius. Menyelamatkan yang bernafas dan menyembuhkan yang terluka. Adalah apa yang selalu dia lakukan saat itu, dan dia selalu senang karenanya. Tapi sekarang, dia tidak lagi memiliki pola pikir seperti itu, karena dibandingkan dengan jumlah orang yang dia bunuh, jumlah orang yang dia selamatkan. Terlalu jauh. Terima kasih. Dermawan. Hua Minghai bertanya-tanya oleh emosi, lalu tiba-tiba berlutut. Berlutut ini, memiliki kekuatan lebih dari lutut sebelumnya. Berlutut sebelumnya dipenuhi dengan keengganan yang tak ada habisnya, namun gemetar ini dipenuhi dengan kesediaan, saya, Hua Minghai akan mengingat kebaikan besar kamu sepanjang hidup saya. Bolehkah saya menanyakan nama besarnya kepada dermawan? Aku, Hua Minghai pasti akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membalas budimu. Tidak perlu, aku hanya sesekali melakukan tugas tabib. Yunce berkata sambil sedikit menghela nafas, adapun namaku. Aku sudah puas dengan ini sebelumnya, namaku Ling Yun. Sehubungan dengan nama ini, Hua Minghai tidak bergerak. Sebaliknya, dia bertanya, mungkinkah nama asli dermawan adalah Yunce? Alis Yunce berkedut dengan keras. Sial, apa ini? Saya hanya mengumumkan nama saya 2 kali, dan saya mengatakan bahwa itu adalah Ling Yun 2 kali, namun pihak lain semua memanggil nama asli saya.
Mungkinkah nama saya sudah tersebar sedemikian rupa sehingga semua orang di Kekaisaran Phoenix Ilahi mengenalku? Melihat Yunce sudah lama tidak mengatakan apapun, Hua Minghai tahu bahwa tebakannya benar. Dia dengan cepat melanjutkan, ketika saya menyusup ke Sekte Phoenix Ilahi, saya kebetulan mendengar nama, Yunce, dan mereka menyebutkan bahwa, Yunce, berasal dari kerajaan Changfeng. Dia bukan bagian dari Sekte Phoenix Ilahi, namun dia memiliki garis keturunan Phoenix. Dermawan berasal dari kerajaan Changfeng dan bisa menggunakan api Phoenix. Jadi aku selalu berpikir bahwa dermawan adalah, Yunce, ini. Jadi itu sebabnya. Yunce akhirnya merasa lega. Jelas bahwa nama, Yunce, tidak banyak, tapi orang-orang akan memperhatikan, seseorang di luar Sekte Phoenix Ilahi yang memiliki garis keturunan Phoenix. Ya, akulah Yunce yang kamu bicarakan. Saya datang ke kota Phoenix Ilahi kali ini untuk menyelesaikan masalah ini dengan Sekte Phoenix Ilahi. Itu juga sebabnya aku tidak bersedia memberi bunga matahari Phoenix. Yunce melirik ke langit malam, lalu membantu Hua Minghai berdiri. Oke, kembalilah menjaga istrimu. Kamu tidak perlu berpikir untuk berterima kasih kepada saya. Setelah dia memulihkan kekuatannya, kamu harus membawa pergi dari kota Phoenix Ilahi dan pergi ke tempat yang lebih aman. Hua Minghai berkata tanpa ragu, meskipun saya seorang pencuri, saya tidak akan pernah lupa bagaimana membayar hutang budi. Aku sudah mengutarakan sebelumnya, selama kamu bisa menyelamatkan istriku, hidupku adalah milikmu. Mulai sekarang, jika dermawan membutuhkan saya untuk apapun, jangan ragu untuk membuka mulut. Meskipun itu sangat berbahaya, aku bahkan tidak akan mengerutkan alisku. Terutama jika dermawan menginginkan sesuatu. Bahkan jika itu berada di tempat suci, saya akan tetap bersedia meminta bayaran untuk dermawan. Kata-kata terakhir Hua Minghai menggugah hati Yunce. Dia membuka mulutnya, tapi sebelum dia dapat berbicara, dia menelannya kembali. Di kota Phoenix Ilahi, hal yang paling dia inginkan tidak diragukan lagi adalah syair dunia Phoenix dari Sekte Phoenix Ilahi. Jika dia bisa mendapatkan rumus dasar dan 4 tahap pertama dari syair dunia Phoenix, dia akan benar-benar menguasai dan memahami kekuatan profound Phoenix miliknya. Tapi syair dunia Phoenix adalah teknik dalam Sekte Phoenix Ilahi. Itu juga merupakan syair dunia Phoenix yang memungkinkan Sekte Phoenix Ilahi menjadi sekte nomor 1 di Tianxuan. Perlindungan yang dimiliki oleh Sekte Phoenix Suci terhadap syair dunia Phoenix tentu akan sangat ketat. Jika Hua Minghai masuk untuk mencurinya, sangat mungkin dia kehilangan nyawanya. Bagaimanapun juga, syair dunia Phoenix dari Sekte Phoenix Suci, hal-hal normal sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia baru saja menghilangkan racun dingin dari Ru Xiaoya. Jika Hua Minghai benar-benar menanam dirinya di Sekte Phoenix Suci karena dia, itu sama saja merugikan keduanya. Melihat kilasan keraguan di wajah Yunce, serta dia menarik kata-katanya, Hua Minghai dengan cepat berkata, Dermawan, apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Jangan ragu untuk bertanya, saya pasti akan membantu kamu mendapatkannya. Jika saya tidak membalas kebaikan ini, saya tidak akan pernah merasa nyaman. Yunce merenung sejenak, lalu berkata, biarkan kamu memberitahuku keterampilan gerakan apa yang kamu gunakan. Hua Minghai agak terkejut, lalu berkata setelah sedikit ragu, ini adalah keterampilan gerakan turun-temurun keluarga Huaku, Huan Guang Leiji. Against the Gods, episode 412 diburu. Huan Guang Leiji. Keterampilan gerakan ini, transmisi ke orang lain. Yunce bertanya dengan sungguh-sungguh. Hua Minghai menenangkan ekspresi, lalu menenangkan kepalanya karena ketakutan dan kesakitan. Maaf, Dermawan. Saya tidak akan pernah ragu dalam apapun yang kamu ingin saya lakukan, tetapi hanya ini. Huan Guang Leiji adalah harta klan saya yang dianugerahkan kepada kami oleh surga, dan juga tabu terbesar kami yang tidak akan pernah bisa diwariskan kepada orang lain. Saya mengerti. Yunce mengangguk, teknik mendalami sebuah klan pada awalnya tidak seharusnya disebarkan, aku bermaksud kasar. Jagalah istrimu dengan baik. Setelah dia selesai berbicara, Yunce berbalik, berjalan dengan langkah lambat. Dermawan. Hua Minghai melihat kepergian Yunce, seluruh gigi dengan wajah penuh rasa malu. Apa yang diberikan Yunce padanya tidak diragukan lagi adalah bantuan sebesar langit. Dia bisa dengan mudah mencapai satu-satunya hal yang dia inginkan, namun dia tidak bisa melakukannya. Dia adalah pria yang bencik budi kepada orang lain, apalagi kebaikan yang begitu besar. Perasaan seperti ini membuat jantung merasakan sakit yang tak terselami. Jangan mengingatnya. Yunce melakukan gerakan mundur, kamu harus menggunakan seluruh energimu pada istrimu saat ini, jangan terganggu oleh sesuatu yang tidak penting. Menyelamatkan nyawa juga bisa dianggap sebagai tujuan memaafkan sedikit dosa-dosaku.
Jika kamu benar-benar ingin membalas budi saya, maka bekerjalah keras untuk membantu istri kamu pulih lebih cepat, yang tidak akan membuat saya menyelamatkannya menjadi sia-sia. Saat suaranya jatuh, sosok Yun Che sudah menghilang ke dalam kegelapan malam. Hua Minghai melihat ke depan, tidak mengucapkan kata pun untuk waktu yang lama, dengan ekspresi yang rumit dan tak terlukiskan di wajahnya, seolah-olah dia sedang berjuang keras tentang sesuatu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu, seseorang yang memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput, yang akan mencintai seluruh klan tanpa henti, akan membuang-buang energi untuk menyelamatkan seseorang yang tidak ada bersamamu. Kata Jasmine dengan nada suara yang sangat acuh tak acuh. Ini membuktikan bahwa pada dasarnya saya masih orang baik, bukan? Jasmine bersinar. Saat Yun Che kembali ke penginapan, hari sudah tengah malam. Ketika dia kembali ke dalam ruangan, saat dia ingin membuka pintu sambil berdiri tepat di ambang pintu, tangannya tiba-tiba menegangkan saat kedua warisan tenggelam. Semua saraf di sekujur tubuhnya juga langsung tegang. Karena dia jelas merasakan ada seseorang di dalam ruangan. Orang yang bersembunyi di dalam ruangan hebat dalam penyembunyian, jika hanya dengan kekuatan yang dalam dan bukan indera spiritualnya, mustahil dia untuk menemukan keberadaannya. Begitu dia merasakan keberadaan orang ini, semacam bulu terangkat, sensasi dingin datang setelahnya. Sensasi semacam ini dipahami bahwa orang di dalam tidak hanya sangat kuat, orang ini juga ada di sini untuk membunuh. Cepat pergi. Itu adalah seseorang di tingkat ke-8 alam Emperor Profound. Dia sudah mendeteksimu. Di bawah peringatan cepat Jasmine, Yun Che tidak lagi punya waktu untuk berpikir saat ia bintang patah bayangan dewa keluar dari penginapan dan dengan cepat berlari keluar. Menabrak. Pintu dan dinding yang hancur total terdengar di belakangnya saat gelombang angin panas juga menjerit dari belakang. Sensasi terbakar semacam ini jelas. Nyala api Phoenix. Seseorang dari Sekte Phoenix Ilahi. Hati Yun Che menjadi berat. Mengapa itu seseorang dari Sekte Phoenix Ilahi? Dan niat membunuh ini jelas ingin membunuh. Mungkinkah? Feng Shiken. Hati Yun Che berubah. Sepertinya itu karena kejadian saat itu, ketika dia mengungkapkan api Phoenix-nya di siang hari bolong di kamar dagang api jatuh dan disalahartikan sebagai murid Sekte Phoenix Ilahi, yang memungkinkan Sekte Phoenix Ilahi memperoleh berita tentang dia. Mereka mengikuti petunjuk untuk kemudian menemukan di mana dia tinggal. Sepertinya dia terlalu ceroboh saat itu. Dia terlalu sibuk memperhatikan Hua Minghai sehingga dia secara tidak sadar melupakan fakta penting ini. Di kota Phoenix Ilahi, mata-mata Sekte Phoenix Ilahi ada di mana-mana. Kecepatan Yun Che jelas tidak bisa menandingi praktisi kuat pada tahap akhir Emperor Profound. Dalam waktu kurang dari 10 napas, dia sudah mengejar hingga jarak antara mereka hanya 60 meter. Gelombang api Phoenix yang dahsyat menerobos udara ke arahnya. Mati. Api Phoenix yang menyala dengan hebat di udara sangat bersinar di langit malam. Yun Che dengan cepat menghindari api Phoenix. Kemudian, jantungnya menegang saat dia berhenti untuk berbalik. Orang yang mengejarnya juga berhenti tanpa menyusulnya, karena di depan matanya, adalah mangsanya yang tertidur yang tidak bisa lepas dari genggamannya. Siapa kamu? Yun Che bertanya dengan alis cekung. Tatapan pihak lain menyapu seluruh tubuhnya, lalu tertawa dingin, kamu memang memiliki aura kekuatan Profound Phoenix. Kamu memang bajingan yang dirumorkan. Yun Che, saya tidak pernah berpikir bahwa kamu akan tiba sepagi ini. Yun Che dengan dingin tertawa pada pasangannya, sepertinya Sekte Phoenix Ilahimu takut padaku. Takut kamu. Benar. Yun Che mengejek, saya datang ke kota Phoenix Ilahi dengan tujuan untuk menyelesaikan gangguan garis keturunan dengan Sekte Phoenix Ilahi kamu secara terbuka dan hormat di kompetisi peringkat 7 negara, tetapi Sekte kamu Phoenix Ilahi sebenarnya menggunakan metode yang tidak dapat dipresentasikan seperti pembunuhan. Sepertinya yang disebut Sekte Phoenix Ilahi hanya sebanyak ini. Haha, pria parubaya itu tertawa dengan nada meremehkan, di mata Sekte Phoenix Suci kami, kamu hanyalah seekor reptil kecil yang telah mencuri garis keturunan Sekte kami. Sekte saya takut pada reptil kecil yang tersedot. Benar-benar sebuah lelucon sebesar langit. Hari ini hanya karena Pangeran ke-13 menginginkan hidupmu. Seperti yang diharapkan, tatapan Yun Che menjadi lebih dingin. Seekor reptil dari Chang Feng sebenarnya berani menyinggung Pangeran ke-13. Bahkan jika Kaisar Chang Feng berlutut untuk memohon maaf atas namamu, kamu seharusnya tidak berpikir untuk melewati malam ini. Namun, mati diterima, Feng Chihuo, sudah cukup untuk dibanggakan ketika kamu pergi ke dunia bawah dan masuk. Siklus tercipta. Temui penciptamu dengan tenang. Sosok Feng Chihuo bergoyang, lalu dia tiba-tiba menyerang Yun Che dengan api Phoenix yang menyala di kelima jarinya, mengarah ke dada Yun Che. Sudah jelas bahwa dia ingin membunuh dalam satu serangan.
Alam Emperor Profound tingkat ke-8, Kaisar tingkat tinggi yang asli, melawan seseorang yang hanya berada di alam Earth Profound. Jika pembunuhan instan tidak mungkin dilakukan, bahkan dia akan merasa itu lucu. Menatap Yunce berkilat saat dia menginjak bayangan patah Dewa Bintang, langsung membelah 3 gambar palsu, membuat genggaman Feng Qihuo gagal. Menghirup napas dalam-dalam, dia mengumpulkan semua energi dalam tubuhnya dan dengan cepat melarikan diri ke arah selatan. Saat dia mengambil udara kosong, Feng Qihuo tercengang. Dia sebenarnya tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana Yunce mengelak dengan penglihatannya, dan kecepatan Yunce melarikan diri setelahnya membuatnya semakin terkejut. Dia jelas hanya berada di alam Earth Profound, tapi kecepatannya tidak ada. Tidak kalah dengan Kaisar tingkat rendah. Seperti yang diharapkan, dia memiliki beberapa keterampilan. Feng Qihuo berbaur dingin, dan sedikit kemarahan muncul di hatinya. Meskipun kecepatan Yunce jauh lebih cepat dari yang dia duga, kecepatan seperti ini masih tidak bisa lepas dari telapak tangan. Selain itu, Yunce hanya memiliki kekuatan besar di alam Earth Profound. Mustahilnya untuk terbang, jadi dia tidak punya pilihan lain selain berlari di darat, yang berarti dia tidak akan pernah bisa lepas dari penampilannya, atau persepsinya. Berat, mari kita lihat kemana kamu akan lari. Geram Feng Qihuo. Seluruh tubuhnya terbang mengejar Yunce seperti anak panah dari busur, kecepatan yang mengejutkan membawa suara pecah yang sangat menusuk telinga. Di bawah perbedaan kecepatan yang jelas, dalam beberapa puluh napas, Yunce sekali lagi dikejar hingga perbedaan 60 meter. Yunce, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berbalik lagi dan melemparkan benda hitam pekat ke arah Feng Qihuo di udara. Bulan memudarnya di langit benar-benar tersembunyi dari pandangan Bahtera Suan primordial, membuat malam menjadi hitam seperti tinta. Feng Qihuo mendengar suara siulan tajam di depannya, namun tidak dapat melihat dengan jelas apa itu. Dia tidak berani menggunakan tubuhnya untuk menghalanginya, karena takut pihak lain telah mengeluarkan racun beracun. Dia dengan cepat menghindar ke samping, dan setelah melewatinya, apakah dia melihat dengan jelas bahwa itu hanyalah batu biasa? Itu mungkin batu acak yang diambil Yunce dengan santai selama pelariannya. Suara membaik. Suara sesuatu yang menerobos udara bergema sekali lagi, dan menimbulkan Feng Qihuo menjadi penghinaan. Dengan santai menamparkan batu itu hingga berkeping-keping, dia mencibir, benar-benar perjuangan yang lucu, apakah kamu masih bermimpi untuk melarikan diri dari telapak tangan tuanmu? Setelah beberapa napas, Yunce sudah dikejar hingga jarak 45 meter. Ekspresinya diam, dan dia kembali lagi ketika benda hitam pekat terbang keluar dari tangannya sekali lagi. Jarak 45 meter sudah berada dalam jangkauan serangan Feng Qihuo. Dia mulai memadatkan energi yang ada di tangannya, dan langsung bertemu dengan objek itu. Tanpa melihat apa itu, dia dengan santai menamparnya. Ledakan. Suara guntur yang dalam dari 9 langit bergema di tengah malam kota Phoenix yang tenang. Badai energi yang sangat besar meledak dengan hebat di udara. Dari jauh, seolah-olah kembang api yang sangat megah meledak di langit. Dua batu pertama hanyalah kepura-puraan yang dilontarkan oleh Yunce. Tapi yang ketiga, adalah bola penghancur surga yang diperoleh Yunce dari tubuh Xiao Hui. Kekuatan bola penghancur surga sangat besar, cukup untuk melukai kaisar level rendah. Dengan kemampuan Feng Qihuo, jika dia menggunakan seluruh kekuatan untuk bertahan, mungkin akan sulit bagi bola penghancur surga untuk menyebabkan luka parah. Namun, dalam permainan seperti kucing mengejar tikus yang dia gunakan untuk mengejar Yunce, dia sama sekali tidak bertahan sama sekali. Di dalam kobaran api yang disebabkan oleh bola penghancur surga, seluruh lengan kirinya telah digoreng seluruhnya, meneteskan darah segar. Seluruh jubah Phoenix-nya telah hancur berkeping-keping, sangat kuat bahkan dada, kedua lengan, dan wajahnya memenuhi luka di sekujur tubuhnya. Rambutnya bahkan sudah setengah dibom, berubah menjadi bidang yang berantakan. Dia tampak sangat tertidur. Adapun Yunce, dia telah melarikan diri sejak lama, tidak ada jejaknya yang dapat ditemukan. Meski banyak luka, namun semuanya hanya luka ringan, hanya luka di lengan kirinya yang agak parah. Dibandingkan dengan luka luarnya, dada Feng Qihuo hampir meledak karena amarah. Dia menutup lengan dengan ekspresi ganas saat seluruh tubuhnya bergetar. Dia, kaisar tingkat tinggi dari Sekte Phoenix Ilahi sebenarnya telah direduksi menjadi bentuk yang ditelan oleh seorang junior dari alam Earth Profound. Ini adalah kutukan terbesar sepanjang hidupnya. Yunce, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Rambut Feng Qihuo berdiri tegak saat seluruh tubuhnya terbakar oleh kobaran api yang dahsyat. Dengan teriakan yang keras dan amarah yang menjulang tinggi, dia menggunakan kecepatan terbesarnya untuk mengejar ke depan, persepsinya juga telah dilepaskan secara maksimal.
Setelah berlari secepat mungkin untuk jarak tertentu, Yunce malah melambat, lalu menggunakan seluruh kekuatan untuk mengendalikan kekuatan. Bagi seorang pelarian, malam hari adalah waktu terbaik untuk bersembunyi, namun pada saat yang sama, di malam yang benar-benar sunyi, bahkan pergerakan terkecil pun akan melonjak di tengah kesunyian. Feng Shiken memang telah memerintahkan seseorang untuk mematikan sebelum kompetisi peringkat, dan mobilisasinya sebenarnya segera ini. Dia telah ditemukan, dan kota Phoenix Ilahi juga penuh dengan mata-mata sekte Phoenix Ilahi. Dalam hal ini, kota Phoenix Ilahi bukan lagi tempat yang cocok untuknya tinggal sebelum kompetisi peringkat. Sebelum fajar, dia harus tetap bersembunyi dari kejaran Feng Qihuo dan meninggalkan kota Phoenix Suci pada saat yang bersamaan. Saat dia sedang terburu-buru, pikiran Yunce akan berada pada kondisi paling jernih. Di dalam kegelapan, di kota Phoenix Ilahi, tempat yang sama sekali tidak dia kenal, dia menunjukkan kemampuan bersembunyi dan menghindarinya hingga mencapai puncaknya. Melewati rute yang aneh dan tak terduga, dia dengan cepat mendekati bagian selatan kota Phoenix Ilahi. Waktu perlahan berlalu di malam hari, dan warna senja putih susu mulai muncul dari langit timur. Yunce sudah bisa melihat gerbang selatan kota Phoenix yang tinggi dan megah di bidang penglihatannya. Dan di malam tanpa batas ini, Feng Qihuo, yang dengan gila-gilaan mencarinya di atas tidak dapat menemukan jejaknya. Yunce menarik napas dalam-dalam, membuat dirinya terlihat sangat alami, lalu berjalan menuju gerbang kota. Saat dia mendekat, dia dihalangi oleh dua penjaga kota yang berlapis baja. Pesan dari Istana Kekaisaran. Sebelum jam 7 pagi hari ini, tidak ada yang keluar kota. Pelanggar akan langsung ditangkap. Against the Gods, episode 413 kendali mendalam terkena. Kompetisi peringkat 7 negara telah berlangsung lebih dari 10 hari, dan masuknya orang-orang yang datang ke kota Phoenix Suci dapat dikatakan meningkat dari hari ke hari. Saat ini, bagaimana gerbang kota bisa tiba-tiba ditutup? Kemungkinan terbesarnya adalah Feng Qihuo marah karena dia tidak dapat memposting sepanjang malam. Karena dia marah hingga dia pingsan dan hidup kembali beberapa kali, dia menghubungi Feng Shiken untuk menyampaikan perintah untuk menutup sementara gerbang kota, mengizinkan orang masuk tetapi tidak keluar. Yunce mundur 2 langkah. Beberapa ide dengan cepat terlintas di benakku, lalu, dia tiba-tiba berakselerasi, dengan menjatuhkan kedua penjaga kota itu ke samping saat dia menyerang ke depan. Hentikan dia. Tindakan Yunce tidak berbeda dengan menusuk sarang lebah. Beberapa puluh penjagaan kota segera dihentikan penutupannya. Yunce mengangkat Dragon Vault dan menyapu pandangan tanpa sekelilingnya. Kekuatan pedang berat yang mengamuk itu seperti angin topan kiamat yang kejam membuat para penjaga kota yang mengepungnya terbang. Mereka tidak bisa bangun dalam waktu yang lama, dan bahkan senjata di tangan mereka langsung hancur. Fakta bahwa langit hanya sedikit cerah, ditambah fakta bahwa tidak ada seorang pun yang berani melakukan nafsu di kota Phoenix Ilahi, berarti bahwa penjaga kota relatif lemah. Meski sudah mendapat perintah untuk memblokade kota, namun gerbang kota masih terbuka lebar, tidak tertutup. Setelah Yunce berlari kencang, tanpa menunggu mereka bereaksi, dia sudah memaksa keluar gerbang kota dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia melangkah keluar kota, dia memanggil Phoenix Salju, lalu terbang ke kejauhan. Cepat! Beritahu Tuan Qihuo. Seorang penjaga kota berteriak-teriak tenaga. 15 menit kemudian, arus panas melesat ke atas gerbang kota, langsung mengejar ke arah pelarian Yunce. Tepatnya adalah Feng Qihuo. Perintah yang diberikan Feng Shiken kepadanya adalah untuk membunuh Yunce secara diam-diam. Bukan saja tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, dia juga tidak seharusnya meninggalkan jejak apapun. Namun yang jelas bahwa Feng Qihuo sudah diliputi kemarahannya. Untuk benar-benar membunuh Yunce, dia bahkan menimbulkan podcast seperti itu. Bagaimanapun, dipermainkan oleh seorang junior Earth Profound sampai babak belur dan kelelahan adalah sebuah penghinaan yang belum pernah dia derita sebelumnya. Jika dia tidak membunuh Yunce, akan sulit baginya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Kecepatan binatang salju Phoenix secara alami lebih cepat beberapa kali lipat dari Yunce. Bahkan jika Feng Qihuo mencari ke arah yang benar, mustahil dia untuk mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Namun, Yunce sama sekali tidak terbiasa dengan medan di luar kota Phoenix Ilahi. Peta yang Chang Yue siapkan untuknya hanya berisi rute dari kota Kekaisaran Chang Feng ke kota Phoenix Ilahi, serta komposisi dasar kota Phoenix Ilahi. Tidak ada tanda atau apapun tentang topografi di luar kota Phoenix Ilahi. Apakah dia bisa menemukan tempat untuk benar-benar membuang Feng Qihuo atau tidak, sepenuhnya bergantung pada takdir dan keberuntungan. Dan tidak dapat dihindari bahwa Feng Qihuo, sebagai anggota sekte Phoenix Ilahi, sangat akrab dengan wilayah ini.
Pada saat yang sama, meskipun kecepatan Phoenix salju cepat, kemanapun ia pergi, ia akan meninggalkan sebagian udara dingin yang kemungkinan besar akan berubah menjadi jejak yang bisa diikuti. Di bawah desakan Yunche, kecepatan Phoenix salju akhirnya mencapai puncaknya. Seperti sambaran petir, ia terbang dengan cepat melintasi langit. Dalam sekejap mata, jaraknya sudah beberapa puluh kilometer dari kota Phoenix Ilahi. Dalam perjalanan ke depan, ekspresi Yunche tenang namun gelap. Sebagian besar ruang di sekitar kota Phoenix Ilahi luas, sulit menemukan tempat untuk bersembunyi. Setelah 1 jam, perasaan dikejar masih belum datang dari belakang, tapi Yunche tidak rileks sama sekali. Dia yakin Feng Chihuo tidak akan menyerah dalam kenyamanannya. Alasan kenapa dia tidak terkejar adalah karena Phoenix salju tidak lebih lambat dari Feng Chihuo. Yunche tidak bisa memikirkan Hua Minghai. Dalam hal tingkat kekuatan profound, dia tidak bisa mencapai 1/10 dari Feng Chihuo. Namun, dalam hal kecepatan, dia jauh lebih cepat daripada Feng Chihuo. Jika dia bisa membuat Huan Guang Leiji itu, dia bisa dengan mudah membuang Feng Chihuo. Satu-satunya keterampilan gerakan mendalam yang ia miliki adalah bayangan patah Dewa Bintang. Meskipun bayangan patah Dewa Bintang sangat misterius, namun itu terbatas pada pertarungan. Keberadaannya dengan sempurna menutupi kelemahan terbesar pedang berat itu, sehingga Yunche masih bisa memegang pedang berat yang beratnya beberapa puluh ribu kilogram seperti hantu. Tapi aktivasi bayangan patah Dewa Bintang hanyalah gerakan pendek seketika, itu sama sekali tidak digunakan untuk gerakan kecepatan tinggi normal. Pegunungan tak berujung muncul di sisi barat daya Yunche. Di dalam pegunungan terdapat puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya, gunung tertinggi setidaknya setinggi 3.000 meter. Jantungnya bergerak ketika dia mengubah arah, melaju menuju deretan pegunungan. Tak lama kemudian, dia menyebar ke pegunungan seperti bintang jatuh. Begitu dia memasuki pegunungan, sensasi panas yang tidak normal meledak ke depan, mengagetkan beberapa burung, menyebarkannya kemana-mana. Burung-burung ini berwarna merah seluruhnya, dan tubuh mereka mengeluarkan aura api. Begitu dia memasuki pegunungan, apa yang seharusnya dia lihat adalah rumput hijau di mana-mana sambil merasakan angin pegunungan yang sedikit dingin, tapi begitu Yunche masuk lebih dalam, dia benar-benar merasakan bahwa udara menjadi semakin panas. Segala jenis tumbuhan juga tumbuh di mana-mana, namun sebagian besar tanaman di sini berwarna merah. Selanjutnya, mereka semua mengeluarkan bau api yang menyala. 90% dari binatang buas yang ia temui di jalan, juga semuanya binatang buas yang memiliki atribut api. Jangan bilang itu karena tempat ini dekat dengan kota Phoenix Ilahi, dan ada persyaratan dengan elemen api yang kuat di dalam kota Phoenix Ilahi. Setelah terbang selama 2 jam, masih belum ada jejak Feng Chihuo yang datang dari belakang, seolah-olah dia telah benar-benar mengusirnya. Yunche melambat dan Phoenix salju turun dari langit, terus turun hingga tingginya bahkan tidak sampai 300 meter, bersembunyi di banyak lapisan pegunungan. Suara rendah Jasmine tiba-tiba menggema di benak Yunche, tempat ini agak berbeda dari biasanya. Berbeda dari biasanya. Di mana yang kamu bicarakan? Yunche segera bertanya. Saya pikir panas di tempat ini berasal dari gunung berapi di hutan belantara, atau dari zona elemen api dengan konsentrasi tinggi. Namun ketika saya selidiki sebelumnya, saya menemukan bahwa tempat ini memiliki partikel unsur api yang sangat aktif yang sebenarnya berasal dari formasi mendalam yang sangat besar dan tersembunyi yang berada jauh di bawah tanah. Seluruh pegunungan yang diselimuti oleh formasi mendalam ini. Jika saya tidak salah, formasi besar yang sangat besar ini seharusnya dibentuk oleh Sekte Phoenix Ilahi sekitar 8.000 tahun yang lalu. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa pegunungan ini adalah wilayah Sekte Phoenix Ilahi. Sepertinya, kamu datang ke tempat yang seharusnya tidak kamu masuki. Berat, mari kita lihat kemana kamu akan lari kali ini. Saat suara Jasmine jatuh, teriakan marah yang keras terdengar di dekat telinga Yunche. Suara ini datang dari di depan. Yunche mengangkat kepalanya. Feng Chihuo berdiri di puncak gunung rendah di depannya dengan kedua tangan di belakang punggung. Meskipun ada perbedaan besar di antara keduanya, dia masih bisa merasakan gelombang kemarahan yang dilepaskan dari tubuhnya. Pada awalnya, Feng Chihuo berpikir bahwa mengirimnya, seorang kaisar di peringkat 11, untuk membunuh secara pribadi seperti membunuh ayam dengan pedang daging untuk sapi. Itu hanyalah penghinaan terhadap status dan kemampuan. Jika bukan karena Feng Shiken yang secara pribadi diperintahkannya, dia pasti tidak akan bersedia melakukannya. Namun, begitu dia menemukan targetnya, misi yang sangat sederhana yang menghina pangkatnya tidak berjalan mulus sama sekali. Sebaliknya, dia telah dikotori oleh bola penghancur surga milik pihak lain. Dalam beberapa jam ini, kemarahan Feng Chihuo belum berhenti.
Yunce diam-diam terkejut, jika dia disusul oleh Feng Chihuo dari belakang, dia tidak akan seterkejut ini, karena bukan hanya kecepatan Feng Chihuo yang lebih cepat dari Phoenix Salju, keakrabannya dengan wilayah Phoenix Ilahi ini jauh melampaui keinginannya. Namun, yang mengejutkannya adalah Feng Chihuo muncul di hadapannya dalam jarak yang begitu dekat, tetapi dia tidak pernah mendeteksinya. Jasmine tahu apa yang dipikirkan Yunce, dan berkata dengan suara rendah, sepertinya ada masalah besar di depan. Formasi mendalam yang setidaknya berusia 8.000 tahun tidaklah mencapai itu. Alis Yunce tenggelam. Kemudian, dia mencengkeram bulu salju Phoenix di punggungnya dan berteriak, "Chan kecil. Ayo." Binatang salju Phoenix dengan cepat berbalik, berubah menjadi garis siluet putih yang sangat cepat saat ia terbang dengan liar ke arah yang berlawanan. Dari belakang, terdengar teriakan keras Feng Chihuo, "Kamu masih ingin melarikan diri? Kemanapun kamu pergi, bahkan jika kamu memiliki 100 nyawa, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri." Kecepatan Phoenix salju mencapai puncaknya saat ia dengan cepat turun ke bawah, dan pegunungan di dekatnya dengan cepat mundur, membentuk dua jurang yang panjang dan sempit. Yunce melirik ke belakang dengan tangan terkepal, mendesak Phoenix salju untuk menekan penerbangannya, agar tidak terbang lebih tinggi dari 30 meter. Saat mereka mendekati jurang, dia menyebarkan teknik ilahi ujung beku, langsung mengaktifkan cermin ilusi ujung beku. Pada saat yang sama, ia menjebak dirinya dan Phoenix salju di dalamnya, mengisolasi sebagian besar aura mereka. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, dan membiarkan mendalamnya terbang ke jurang yang lain. Ini adalah tipuan yang dia gunakan untuk membingungkan orang-orang yang mengejarnya. Itu telah dicoba dengan baik dan belum pernah dikalahkan sebelumnya. Selanjutnya, Feng Chihuo mengejar dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat, dan di depannya ada formasi dalam berwarna merah api yang aneh, berputar perlahan. Sebuah titik putih perlahan bergerak ke dalam formasi yang di dalam. Saat dia melihat titik putih ini, Feng Chihuo melontarkan cibiran mengejek. Tepat pada saat ini, kelopak mata tiba-tiba bergerak, karena dia tiba-tiba merasa bahwa arah pergerakan titik putih dalam formasi mendalam bukanlah tepat sasaran. Aura Yunce hilang. Perbedaan besar sebenarnya telah muncul. Apa yang telah terjadi? Bagaimana perbedaan bisa muncul di formasi Great Phoenix? Feng Chihuo menatap kosong selama beberapa saat. Saat dia mengangkat kedua tangannya, formasi berwarna merah yang melayang di depannya perlahan membesar. Seiring dengan kekuatan Profound Phoenix yang dicurahkan Feng Chihuo ke dalam formasi mendalam, ia berputar dengan cepat. Kemudian, dua adegan berbeda perlahan muncul. Dalam salah satu gambar adalah Yunce terbang sangat cepat di atas Phoenix salju. Di sisi lain, secara mengejutkan, aliran cahaya kuning oranye yang terbang sangat cepat. Aura Yunce yang dirasakan Feng Chihuo sebenarnya berasal dari aliran cahaya. Auranya dan aura Yunce sama bertahan. Melihat aliran cahaya berwarna oranye, Feng Chihuo pertama kali tertegun, kemudian, pupil matanya perlahan berkontraksi saat wajahnya menunjukkan ekspresi nyaman dan ketidakpercayaan yang mendalam. Setelah beberapa saat, dua kata yang mengandung keheranan mendalam keluar dari mulut. Mendalam. Tangani. Phoenix salju dengan cepat melewati jurang. Saat dia melihat ke depan, puncak gunung tertinggi sudah ada di depan matanya, tingginya tidak kurang dari 4.500 meter. Feng Chihuo tidak mengejarnya, tapi Yunce masih tidak menghela nafas lega. Sebaliknya, dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Dia merasa seolah-olah ada sepasang mata yang terus-menerus menahannya selama ini. Bagaimana mungkin? Apakah saya salah? Lari, teruslah berlari, biarkan aku melihat sejauh mana kamu bisa berlari. Suara Feng Chihuo tiba-tiba menggema, dan masih terdengar dari depan. Warna kulit Yunce sedikit berubah saat dia mengangkatnya. Bahkan 90 meter di depannya ada Feng Chihuo yang melayang santai dengan ekspresi geli. Namun, Yunce tiba-tiba tidak merasakan niat membunuh apapun darinya, dan bahkan kemarahannya telah mereda. Kali ini, Yunce benar-benar yakin bahwa perasaan yang dibicarakan bukanlah kesalahpahamannya. Feng Chihuo di hadapannya jelas menggunakan semacam metode untuk mengunci pergerakannya, dan yang membantu, kemungkinan besar adalah, formasi mendalam, yang menutupi seluruh pegunungan yang disebutkan Jasmine. Kali ini, Yunce tidak langsung melarikan diri. Dia dengan dingin menatap Feng Chihuo, apakah kamu menggunakan formasi mendalam di tempat ini untuk melacakku? Oh, kamu benar-benar dapat merasakan formasi Great Phoenix di sini. Oh, saya hampir lupa, kamu juga seseorang dengan garis keturunan Phoenix. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa masuk. Feng Chihuo berjalan mendekat dan tertawa dingin, kemampuan penyembunyianmu benar-benar tidak terduga, membuatku mencarimu tanpa menemukan satu pun jejak bayanganmu hingga fajar. Jika kamu melarikan diri ke tempat lain,
kamu mungkin bisa melarikan diri dariku, tetapi kamu kebetulan sedang terburu-buru ke sini. Aku sudah hidup selama 100 tahun, dan belum pernah melihat contoh sempurna dari pepatah, berjalan lurus ke dalam jebakan. Formasi Phoenix hebat. Tempat apa sebenarnya ini? Ini adalah Pegunungan Phoenix, tempat yang digunakan oleh Sekte Phoenix Ilahi untuk menampung murid-murid generasi muda. Sampai di sini, Feng Qihuo tidak lagi khawatir tentang Yun Ce yang lolos dari telapak tangannya. Dia melanjutkan dengan tenang, dan hanya mereka yang memiliki keturunan Phoenix yang boleh masuk. Manusia lain yang mendekat akan ditolak oleh formasi Phoenix besar. Karena ini adalah tempat pengujian, kami jelas harus memadukan pergerakan setiap murid. Dan saya kebetulan adalah salah satu pengawas Pegunungan Phoenix ini. Dengan bantuan formasi Great Phoenix, saya dapat mengontrol semuanya di sini, bahkan saya dapat melakukan perjalanan melalui ruang di sini menggunakan formasi Great Phoenix. Yun Ce. Aku sudah tahu di mana kamu berada saat kamu memasuki Pegunungan Phoenix. Hanya saja kamu lebih pintar dari yang kukira, jadi aku tidak segera mengambil tindakan untuk menghindarimu melarikan diri dari Pegunungan Phoenix. Sebaliknya, saya mengizinkan kamu masuk lebih dalam. Sampai ke sini. Feng Qihuo menatap lurus ke arah Yun Ce, lalu mengulurkan telapak tangan, kamu sekarang seperti kura-kura di dalam toples, bahkan jika kamu memimpikannya, kamu tidak boleh berpikir untuk melarikan diri. Tapi jangan khawatir, tiba-tiba aku tidak ingin membunuhmu lagi, karena sesuatu yang sangat menarik perhatian Master Sekte, dan bahkan 4 tempat suci besar telah muncul di tubuhmu. Aku tidak berpikir tidak hanya itu apakah kamu mencuri dari garis keturunan Phoenix kami, kamu juga iblis dari alam iblis ilusi. Aku sudah melihat dengan jelas Suan Gang yang kamu gunakan sebelumnya. Ekspresi Yun Ce langsung tenggelam saat niat membunuh yang sangat kuat melintas di matanya. Kekuatan Yun Ce secara keseluruhan tidak diragukan lagi meningkat secara eksponensial setelah membangkitkan pegangannya yang dalam, tapi dia sebenarnya belum pernah menggunakan pegangannya yang dalam pertarungan sesungguhnya sebelumnya. Bahkan ketika dia hampir dipaksa ke dalam kesulitan oleh Ling Tiani, dia masih tidak berpikir untuk menggunakan pegangannya yang di dalam. Ini karena meskipun orang biasa mungkin tidak mengenali pegangan yang di dalam, Villa Tianjian, yang terhubung dengan wilayah Tianjian yang perkasa dalam banyak cara, mungkin mengenalinya. Dan pegangan yang dalam adalah teknik dewa yang hanya dimiliki oleh keluarga Yun dari alam iblis ilusi. Sebagai kepala 12 keluarga penjaga keluarga kerajaan iblis ilusi, keluarga Yun tidak diragukan lagi adalah salah satu musuh terbesar 4 tempat suci. Dan alam iblis ilusi telah lama diubah menjadi iblis oleh 4 tempat suci. Setelah Suan Gangnya terbuka, tidak hanya 4 tempat suci besar yang akan menyerangnya, semua orang di 7 negara akan mengira sebagai iblis. Jika itu terjadi, tidak akan ada satu tempat pun di seluruh benua Tianxuan di mana dia bisa mencari perlindungan. Tepatnya 10 juta kali lebih buruk daripada menampilkan api Phoenix-nya. Kedua tangan Yun Ce menegang saat matanya menjadi dingin menusuk tulang. Sebelumnya, dia menggunakan seluruh kekuatan untuk melarikan diri, tapi sekarang, dia benar-benar tidak bisa lari lagi. Orang ini, yang mengenali pegangannya yang dalam. Dia harus mati. Tidak peduli apa, tidak peduli seberapa besar biaya yang harus dia bayar, dia harus membunuh. Against the Gods, episode 414 memperdagangkan kehidupan untuk kehidupan. Lari, kenapa kamu tidak lari? Apakah kamu sudah pasrah pada nasibmu, atau kamu sudah merasa takut setengah mati? Feng Qihuo tertawa terbahak-bahak, lupakan saja, aku harus mengakhiri permainan kucing mengejar tikus sekarang. Meskipun saya menghabiskan begitu banyak waktu untuk itu, dengan panen yang tidak terduga, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya menderita kerugian apapun. Aku bahkan pernah mendengar bahwa kamu adalah menantu Kaisar Changfeng. Cek. Jika Kaisar terkutuk dari kerajaan Changfeng dan negara-negara inferior lainnya mengetahui bahwa permaisuri Pangeran Perkasa adalah iblis dari alam iblis ilusi, saya tidak yakin betapa hebatnya reaksi yang akan mereka berikan. Haha. Setelah niatnya sesuai, wajah Feng Qihuo tiba-tiba menjadi gelap, meskipun aku tidak akan membunuhmu, begitu aku memberikanmu kepada Master Sekte. Aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Hutang yang kamu keluarkan setelah mempermainkanku. Aku akan menghitungnya dengan benar sekarang. Feng Qihuo tiba-tiba menukik turun dari langit. Dengan lambaian lengan yang tiba-tiba, kolom api selebar 6 meter langsung melesat ke bawah. Saat hendak mendekati Yun Ce, ia berubah menjadi burung phoenix api yang menari di udara. Saat suhunya mendidih, tanahnya hampir meleleh. Yun Ce sama sekali tidak takut pada api phoenix, namun serangan energi profound dari kaisar tingkat tinggi masih berada di dalam api. Kulit Yun Ce menjadi suram saat dia langsung mengangkat Dragon Fall.
Dengan teriakan yang keras, kekuatan pedang yang berat itu terayun ke atas melawan udara, langsung menuju Phoenix Api. Suara membaik. Api Phoenix dan angin topan pedang berat itu langsung berbenturan. Rambut Yunce telah diledakkan oleh kekacauan saat ekspresi terdistorsi muncul di wajahnya. Kekuatan pedang yang berat hanya bertahan selama setengah nafas sebelum benar-benar hancur berkeping-keping. Phoenix Api turun dengan ganas, menyerang Yunce dan Phoenix Salju. Suara ledakan api Phoenix bergemuruh seperti gelombang guntur, saat panas yang sangat mengerikan tiba-tiba menggembungkan ruang di sekitarnya. Erangan Yunce dan tangisan sedih Phoenix Salju datang dari dalam kobaran api. Yang satu terlempar ke timur sementara yang lain terlempar ke barat. Chan kecil. Phoenix Salju kehilangan keseimbangannya, seolah-olah itu adalah daun mati yang berputar-putar di dalam angin kencang, ia jatuh beberapa ratus meter jauhnya. Dua bentangan warna merah darah yang mengerikan dengan cepat menyebar pada sepasang sayap yang awalnya seputih salju. Setelah mendarat di darat, tidak ada suara lagi. Lagi pula, itu hanyalah binatang Sky Profound, bagaimana ia bisa menahan serangan dari kaisar tingkat tinggi. Bang! Yunce juga terjatuh, serangan dahsyat itu menghancurkan dua lubang besar di tanah. Setelah dia terjatuh, pakaian di sekujur tubuh Yunce hancur berkeping-keping, terinspirasi dengan noda darah. Keempat anggota tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti, dan sepertinya dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat Dragon Vault. Sambil berjuang untuk akhirnya berdiri, dia terengah-engah dengan mulut terbuka dan napas kasar. Jasmine, dengan tubuhku saat ini, berapa waktu maksimal aku bisa mempertahankan api penyucian? Yunce bertanya dengan muram. Jasmine juga sangat jelas bahwa karena Feng Qihuo mengenali Suan Gang Yunce, dia harus mati namun caranya. Jika dia ingin membunuh Feng Qihuo, dia harus membuka gerbang api penyucian. Dia berkata dengan hati-hati, 15 napas. Mengenai batas paling ekstrim, tidak boleh melebihi 20 napas. Jika tidak, semua pembuluh darah di tubuhmu akan pecah, bahkan jalan agung Buddha pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Cek, lumayan. Tidak heran pangeran kami secara khusus mengirimku untuk membunuhmu. Kamu memang punya beberapa kemampuan, setelah menerima jurus yang mengandung 30% kekuatanku, kamu sebenarnya belum berdetak setengah mati, dan bahkan bisa berdiri. Feng Qihuo dengan santai turun dari udara menuju Yunce. Rasa jijik di matanya seolah-olah dia sedang melihat domba yang akan disembelih. Dia menggerakkan pergelangan tangannya, saat kebencian melintas di matanya, kamu membuat cukup banyak mengalir dari lenganku ini, bahkan ada beberapa retakan yang muncul di tulangku. Untuk membalas budi kamu, katakan padaku, haruskah saya mematahkan setiap tulang di tubuh kamu, atau menjepit setiap tulang menjadi berkeping-keping? Yunce mengatupkan giginya dan dengan paksa mengangkat pedang berat itu saat seluruh tubuhnya terhuyung di ambang kehancuran, bahkan jika aku mati, bahkan jika aku harus menghancurkan nyawaku, aku masih akan meninggalkan beberapa lagi luka di tubuhmu. Setelah dia selesai berbicara, Yunce berteriak. Mengayunkan pedang berat itu ke atas, dia menghantam Feng Qihuo, yang hanya berjarak 3 langkah darinya. Hahaha. Pedang berat yang masuk tidak memiliki sedikit pun kesan, sebaliknya, sepertinya pedang itu akan jatuh dari genggaman Yunce kapan saja. Feng Qihuo tertawa terbahak-bahak saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Dragon Vault, kamu sendiri, sebenarnya bisa melukai. Saat tangan Feng Qihuo hendak menyentuh Dragon Vault, ekspresi Yunce tiba-tiba berubah. Api penyucian terbuka, dan Yunce, yang berada di ambang kehancuran, tampak seperti binatang buas yang tiba-tiba terbangun dari jurang maut saat seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Bintang tenggelam dan bulan jatuh. Teriakan naga yang menggetarkan langit datang dari Dragon Vault saat tanah di bawah kaki Yunce tiba-tiba bergetar. Retakan yang menyerupai jaring laba-laba menyebar dengan gila-gilaan. Variasi mendadak ini sangat mengubah warna kulit Feng Qihuo. Pada jarak sedekat itu, bahkan jika dia adalah dewa, dia masih tidak punya waktu untuk bereaksi. Satu serangan yang penuh dengan seluruh kekuatan Yunce dengan pukulan keras di lengannya. Boom! Suara retakan tulang yang hancur dalam ledakan yang menggemparkan dunia. Batu-batu gunung di sekitarnya semuanya terpelintir ke atas oleh angin puting beliung pedang yang berat, kemudian, semuanya hancur menjadi pecahan debu yang paling kecil. Tulang siku kiri Feng Qihuo langsung patah. Di bawah serangan yang sangat besar, seluruh tubuhnya terbang seperti gasing yang berputar saat dia hancur sejauh 300 meter, dengan kuat menabrak batu besar di gunung, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dengan kekuatan Yunce, mengalahkan Ling Tianyi di tingkat ke-6 alam Emperor Profound memerlukan bantuan bersama dari Xia Qingyue. Dalam keadaan normal, mengalahkan Feng Qihuo di tingkat lintang alam Emperor Profound adalah sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan.
Jika dia mampu mempertahankan api penyucian, dia mungkin bisa menghadapi Feng Qihuo, tapi itu juga hampir mustahil. Selain itu, dia hanya bisa mempertahankan kondisi api penyucian paling banyak 15 napas. Setelah 15 napas, dia akan bermain-main dengan takdir, dan setelah 20 napas, dia akan mendekati kematian. Dan satu-satunya harapan dia untuk membunuh Feng Qihuo adalah dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan kemauannya, sedemikian rupa sehingga dia harus menarik kekuatan hidupnya. Pada saat yang sama, dia harus menggunakan taktik dan trik apapun tidak peduli betapa tak tahu malu dan tercelanya mereka. Dengan kekuatan tubuh Yun Ce saat ini, serangan Feng Qihuo yang mengandung 30% kekuatan masih merupakan serangan atribut api, tidak mungkin menempatkannya dalam kondisi yang terlalu tenggelam. Bahkan pakaian yang benar-benar kompang-camping dan banyak luka kecil itu semuanya dirancang olehnya. Semuanya untuk saat ini. Dan hasilnya bahkan lebih baik dari yang dia perkirakan. Langsung memberdayakan salah satu lengan Feng Qihuo. Menghadapi Feng Qihuo, yang hanya memiliki satu tangan tersisa, peluangnya secara alami menjadi lebih baik. Feng Qihuo bangkit dari bebatuan yang hancur sambil menggeram dengan sangat marah. Seluruh lengan kirinya menjuntai, bentuknya tampak terpelintir. Lengan tercapai saat dia merasakan sakit yang tidak terkoneksi. Dengan sebagian besar tulang di lengan kirinya patah, dia berteriak, seolah-olah gila, Yun Ce. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Feng Qihuo telah hidup selama lebih dari 100 tahun, pengalaman tempurnya sangat kaya, jadi dia jelas bukan salah satu dari mereka yang sombong dan sombong. Sebaliknya, bahkan ketika menghadapi lawan yang lebih lemah dari dirinya, dia akan tetap sangat berhati-hati. Namun, Yun Ce terlalu lemah. Alam Earth Profound adalah dua alam besar yang lebih lemah darinya, bagaimana mungkin dia bisa berjaga-jaga? Seekor harimau ganas yang menyerang serigala yang terluka mungkin sedang berjaga-jaga, tetapi bagaimana seekor harimau bisa berjaga-jaga terhadap seekor kelinci muda yang terluka? Rasa sakit yang akut di lengannya tak terlindung, namun jauh di bawah konsistensi di jantungnya. Kekuatan Yun Ce yang tiba-tiba meledak beberapa saat yang lalu hanyalah kekuatan yang bisa diberikan oleh kaisar tingkat tinggi, bagaimana bisa itu muncul dari seorang praktisi mendalam di alam Earth Profound? Saat dia berteriak, sosok di depannya bergoyang, dan Yun Ce sudah menyerang lagi, membawa kekuatan yang tidak lebih lemah dari sebelumnya. Terutama matanya, berkedip dengan sinar merah darah. Mat. Segera tenggelam dalam kemarahan dan kebenciannya, Feng Qihuo berteriak saat lengannya menerima ancaman teracung. Telapak tangan yang dia tuangkan energinya yang sangat dalam langsung meraih dada Yun Ce. Dengan maksud untuk segera merobek hati Yun Ce menjadi berkeping-keping. Karena lengannya patah, mengapa dia peduli apakah Yun Ce adalah iblis dari alam iblis ilusi atau bukan? Di bawah amarahnya yang luar biasa, dia hanya ingin mencabik-cabiknya. Maati. Telapak tangan Feng Qihuo menghantam udara kosong, saat empat Yun Ce muncul di sekelilingnya pada saat yang bersamaan. Karena Feng Qihuo mempunyai banyak pengalaman, meskipun dia terkejut, pikiran tidak menjadi kacau. Alih-alih mengunci posisi Yun Ce, semua energi Phoenix yang mendalam di tubuhnya meluncur maju, meluncur ke empat arah. Bang! Yun Ce dengan cepat menghindar ke belakang Feng Qihuo, lalu dengan kuat menghancurkan Dragon Vault di punggung Feng Qihuo. Pada saat yang sama, Feng Qihuo langsung menyalakan energinya yang dalam dan juga dengan kuat memukul dada Yun Ce. Dua kekuatan yang berbeda meledak secara bersamaan, menyebabkan begitu banyak guncangan sehingga bahkan pegunungan di sekitarnya pun bergetar hebat. Bunga berdarah keluar dari dada Yun Ce saat dia terlempar dengan kejam. Feng Qihuo bahkan lebih menderita lagi, dia telah dihempaskan dengan keras ke tanah oleh Dragon Vault, dan kemudian terguling jauh seperti labu. Sebuah alur sedalam setengah jari dihantamkan ke punggung. Dia menggunakan telapak tangannya untuk menghantam tanah dan tiba-tiba melompat. Sebelum dia sempat berdiri teguh, dia tiba-tiba menemukan bahwa Yun Ce yang dia kirim terbang sebenarnya melayang di udara. Kemudian, seluruh tubuh Yun Ce terbakar api saat dia terjun ke bawah seperti bintang jatuh. Tarian Empyrean Sayap Phoenix. Apa? Feng Qihuo membelalakan matanya, tidak berani mempercayai kenyataan bahwa Yun Ce sebenarnya ada di udara, dan bahkan memberikan kekuatan yang menjatuhkannya ke udara. Tatapannya menjadi gelap saat bola api Phoenix yang sangat kuat menyala di telapak tangan penanda tanganan. Yang terkandung di telapak tangan ini, adalah akumulasi seluruh kekuatan yang tak terkendali, dan dia menembakkannya ke arah Yun Ce dalam raungannya yang mengamuk. Menghadapi serangan Feng Qihuo, turunnya Yun Ce tidak berkurang sedikit pun, bahkan arah yang ditujunya tidak berubah, seolah-olah dia rela nyawanya untuk menerima serangan Feng Qihuo demi melancarkan serangan miliknya sendiri.
Setelah serangan habis-habisan telah dilancarkan, sudah terlambat untuk menariknya kembali bahkan jika Feng Qihuo menginginkannya. Menghadapi gaya pertarungan Yun Ce yang sepenuhnya menukar nyawa demi nyawa, mata Feng Qihuo menatap lebar-lebar, dan dia dengan eksplosif berteriak, "Kau mendekati kematian." Ledakan. Dragon Vault Yun Ce dan telapak tangan Feng Qihuo menghantam tubuh pihak lain dengan keras pada saat yang sama. Banyak pembuluh darah di lengan Yun Ce pecah seketika saat hamparan besar darah keluar dari dadanya. Beberapa tulang di tulang rusuk dan tulang dada patah, dan beberapa garis celah bahkan muncul di organ dalamnya. Seluruh tubuhnya telah hancur di ketinggian 300 meter. Sementara tulang dada dan tulang rusuk sisi kiri Feng Qihuo tersentak berkeping-keping, posisi jantungnya langsung bergeser 1 inci saat aliran darah menyembur keluar dari lukanya seperti air mancur panas. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar telah terluka parah seperti rupa oleh serangan dari seorang junior di alam Earth Profound, sementara serangan habis-habisan miliknya tidak menghancurkan pihak lain menjadi berkeping-keping. Faktanya, kekuasaan bahkan belum masuk ke organ dalam lawan, dan sebenarnya telah melawan dengan kuat. Kekuatan semacam itu, tubuh seperti itu. Bagaimana mungkin itu hanya ada di alam Earth Profound? Bagaimana mungkin? Dalam pertukaran singkat ini, keduanya berlumuran darah dan luka. Ini karena apa yang diinginkan Yun Ce bukanlah pertukaran, pelestarian hidupnya sendiri, atau kekalahan Feng Qihuo, melainkan dia menginginkan kematian. Untuk membunuh Feng Qihuo, dia harus mengerahkan seluruh kekuatan ke dalam serangannya dalam nafas pendek ini alih-alih menyebarkan kekuatan dan waktu untuk bertahan atau menghindar. Langit serigala tebas. Tanpa memperhatikan luka dalam dan luarnya, Yun Ce di udara tidak menunggu dirinya mendapatkan kembali keseimbangannya saat dia menempatkan seluruh kekuatan pada pedangnya yang berat sekali lagi. Siluet serigala langit berteriak saat ia menyerbu ke arah Feng Qihuo, dengan marah memukul dadanya. Feng Qihuo mengerahkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya untuk secara kaku memblokir siluet serigala langit, namun karena kekuatan pendorong serangan yang sangat cepat, dia mendorong ke belakang. Hanya setelah kedua kakinya langsung membajak dua parit sepanjang lebih dari 30 meter di tanah barulah dia nyaris mengimbangi kekuatan tebasan serigala langit. Namun, sebelum dia sempat terengah-engah, Yun Ce sudah jatuh dari langit, melancarkan serangan. Feng Qihuo berteriak keras saat dia memadatkan apinya menjadi pedang. Tapi kali ini, dia tidak menyerang Yun Ce, sebaliknya, dia mengerahkan seluruh kekuatan pada pedang api Phoenix untuk menekan pedang berat Yun Ce. Setiap gerakan Yun Ce dilakukan tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, tapi bagaimana bisa Feng Qihuo rela menyelamatkan nyawanya dengan Yun Ce? Melawan kekuatan yang sangat besar dan Yun Ce yang gila, yang menukar cedera dengan cedera, kemarahannya dengan cepat digantikan oleh ketakutan dan ketakutan. Dengan setiap serangan pedang yang Yun Ce hancurkan, beberapa puluh pembuluh darah di lengannya akan pecah. Kedua lengan langsung berlumuran darah, seolah baru saja terendam darah. Luka di tubuhnya terus-menerus mengandung darah, dan luka di tubuhnya terus bertambah parah saat dia menyerang tanpa henti. Tapi dia tidak mempermasalahkannya sama sekali. Setiap serangan pedang sangat kejam. Boom, boom, boom. Meluncurkan. Against the Gods, episode 415 brutal. Setiap serangan dari Yun Ce yang diblokir Feng Qihuo terasa seolah-olah ada gunung yang menabraknya dengan kejam, secara langsung mengguncangnya begitu keras hingga organ di dalamnya terasa seperti pecah. Menghadapi mata merah darah Yun Ce dan dampak mengerikan yang melewati lengannya, dia mulai benar-benar menjadi takut. Pada saat ini, di bawah tekanan pedang berat Yun Ce, apalagi mundur untuk melarikan diri, dia bahkan tidak bisa membiarkannya. Keluar satu kata. Penglihatan Yun Ce telah berubah menjadi bidang merah kabur, dan hanya Qihuo yang tersisa di dunia berwarna merah ini. Satu-satunya hal yang ada di hatinya adalah niat membunuh yang sangat besar. Namun, Feng Qihuo masih merupakan kaisar tingkat tinggi, bahkan jika itu adalah serangan Yun Ce dalam kondisi terkuatnya, mereka masih diblokir satu demi satu. Ekspresi Yun Ce semakin mendung saat seberkas warna cian tiba-tiba keluar dari lengan kirinya. Diberikan dalam tingkat terendah berwarna merah, menjadi oranye setelah memiliki garis keturunan Dewa Naga, kemudian menjadi kuning di bawah kondisi jiwa jahat. Di bawah kondisi hati terbakar, warnanya menjadi hijau, dan sekarang dia berada di kondisi api penyucian. Secara mengejutkan itu menjadi cian yang sama yang dimiliki Yun Changhai. Menguasai dalam warna cian setara dengan setengah kekuatan pengguna. Dalam kondisi di mana dia memaksakan diri hingga batasnya, menggunakan pegangan yang mendalam tidak diragukan lagi akan mempercepat konsumsi energinya dalam jumlah besar dan menyebabkan dampak hantaman hebat yang akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Namun, untuk benar-benar menekan Feng Qihuo, Yun Ce tetap memutuskan untuk menggunakan pegangan yang dalam. Bang!
Feng Qihuo sudah hampir tidak bisa memegang pedang berat itu. Setelah pegangan yang dalam keluar, dia tidak lagi memiliki energi yang tersisa untuk menghalanginya, dan kepalanya dipukul dengan kuat dengan pegangan yang dalam. Suara ledakan langsung datang dari kepalanya saat seluruh orangnya terlempar. Kemudian, dia jatuh 150 meter ke tanah, dia membuat lubang besar sedalam beberapa meter dengan kepala dan tubuh bagian atas tumpukan di dasar lubang besar. Ah! Kamu sial! Feng Qihuo mengeluarkan teriakan seperti binatang saat dia dengan ganas keluar dari lubang besar. Seluruh wajahnya dipenuhi darah, kulitnya bahkan menjadi merah cerah. Di keningnya terdapat penyok berdarah sebesar kepalan tangan. Dia merasa tidak nyaman sampai pada titik di mana dia tampak gila tetapi sebelum sempat mengeluarkan kutukan, gambar di depan matanya bersinar. Pedang berat berwarna abu yang dinyalakan dengan api Phoenix sekali lagi muncul di dalam pupilnya, bersama dengan tangan dalam berwarna cian yang telah berubah menjadi pedang berat. Mata Feng Qihuo menjadi merah saat kedua tangannya menggenggam pedangnya. Dia mengerahkan seluruh kekuatan ke dalam pedang api sebelum menyapa pedang berat dan tangan mendalam Yunce. Ledakan. Pada saat itu, 3 gunung pendek di dekat keduanya runtuh secara bersamaan karena guncangan. Gunung-gunung yang telah diratakan menjadi seperti bulan darah yang terbit. Dalam sebulan darah, semua batu besar dan pepohonan telah dihancurkan menjadi bubuk halus. Kedua orang itu adalah dedaunan mati yang terperangkap dalam 2 badai yang terpisah saat mereka berterbangan ke 2 arah yang berbeda. Bang! Tubuh Feng Qihuo dengan keras menabrak pohon kuno. Dia terjatuh terbalik ke tanah dan terbatuk dengan keras. Setiap batuk akan menyebabkan sejumlah besar gumpalan darah saat dia hampir mengeluarkan sebagian organ di dalamnya. Namun, bahkan dalam keadaan seperti itu, dia masih tidak punya waktu untuk terengah-engah karena siluet Yunce muncul di depan matanya seperti hantu sekali lagi. Kondisi Yunce saat ini terlihat lebih buruk darinya, seluruh tubuhnya berlumuran darah, tidak ada satu titik pun di wajah atau anggota tubuhnya yang belum mewarnai merah darah. Terutama berat pedang yang dia pegang dengan kedua tangan, aliran darah mengalir dan menetes ke bawah. Namun, auranya yang dahsyat dan kecepatan iblisnya tidak berkurang sedikit pun. Saat datangnya Feng Qihuo menangkapnya, pada saat berikutnya, bayangan patah Dewa Bintang Yunce muncul di depannya. Kamu, gila! Bola mata Feng Qihuo terkejut hingga hampir meledak. Meskipun dia telah menerima serangan keras Yunce, Yunce jelas juga menerima serangan yang berisi seluruh kekuatan. Dia juga bisa melihat betapa parahnya luka Yunce saat ini. Tapi dalam kondisi seperti itu, dia sebenarnya tidak menekan lukanya, melainkan melanjutkan serangannya. Feng Qihuo telah hidup selama lebih dari 100 tahun. Bukannya dia belum pernah melihat orang gila sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat orang gila yang menjadi gila sejauh ini. Dia mengkliknya dengan erat. Saat dia ingin mengumpulkan semua energi di dalam tubuhnya, matanya tiba-tiba membesar. Yang terpantul di matanya adalah naga biru-biru yang mengaum ke langit. Domain jiwa naga. Tangisan naga yang menggetarkan jiwa menggema di langit pegunungan Phoenix, membuat banyak binatang buas yang menyala-nyala berjongkok di tanah sambil ketakutan. Seluruh tubuh Feng Qihuo mulai membeku saat ketakutan mendalam terus mengembun di wajahnya. Energi besar yang baru saja disulapnya dengan cepat menyebar di bawah ketakutannya. Pemeliharaan Yunce terhadap status api penyucian, juga dengan cepat mendekati batas maksimalnya. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin menggunakan penghancuran langit yang menghancurkan bumi untuk melenyapkan Feng Qihuo, namun karena luka dalam yang parah, tubuhnya berada di ambang kehancuran. Jika dia menggunakan penghancuran langit yang menghancurkan bumi, tubuhnya mungkin akan meledak seketika. Menggunakan Dragon Soul Domain akan menguras sisa kekuatan, membuat robekan besar muncul dalam kondisi mentalnya. Namun dalam keadaan tidak bisa menggunakan penghancuran langit yang menghancurkan bumi, meskipun harganya sangat mahal, untuk mengakhiri kecelakaan ini dan melenyapkan Feng Qihuo sepenuhnya, dia membuka domain jiwa naga tanpa ragu-ragu. Dragon Soul Domain tidak hanya akan memungkinkannya mencapai targetnya, hal terpenting yang dilakukannya adalah memaksa semua energi pertahanan mendalam lawannya hancur total. Jika dalam keadaan normal, seperti kaisar tingkat tinggi, efek domain jiwa naga akan berkurang banyak pada Feng Qihuo. Namun karena semua luka di tubuhnya telah membuat Feng Qihuo sangat bingung. Dengan sebagian besar pikirannya hancur, Yunce tiba-tiba menyerang dengan kekuatan terakhirnya yang terkondensasi di atas kedua tangannya. Bintang tenggelam dan bulan jatuh. Pedang berat itu terangkat, nyala api Phoenix naik. Dragon Vow, yang memiliki kekuatan terakhir Yunce, membawa aura dewa kematian saat ia menghantam jantung Feng Qihuo. Dihadapkan dengan kematian yang mendekat dengan cepat, Feng Qihuo secara langsung mengulurkan kedua tangannya untuk melindungi bagian depan tubuhnya.
Ketakutan, nyaris tidak berhasil membuat penghalang pertahanan energi yang besar. Ledakan. Tanah meledak. Di bawah kondisi pikiran yang hancur, pertahanan yang dibangun Feng Chihuo muncul seperti gelembung sabun yang lemah. Di tengah suara gemetar dunia, garis-garis retakan dengan cepat menyebar di bawah kaki, langsung memanjang hingga lebih dari 300 meter. Mengenai Feng Chihuo, dia telah benar-benar menghilang dari suaranya. Tidak diketahui seberapa dalam tubuhnya telah tenggelam jauh ke dalam tanah. Peter Pater. Segar mengalir dari jaring darah jari Yunce seperti mutiara dari tali yang putus, dengan cepat setetes demi setetes ke nenek moyang yang diinjaknya. Serangan habis-habisan sebelumnya membuat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Mewarnai tubuhnya, darah menjadikannya menyerupai dewa iblis berdarah, Asura yang keluar dari medan perang. Bahkan angin yang menyapu tubuhnya membawa bau darah yang menyengat. Akhirnya selesai. Bang! Dragon Vow tanpa daya jatuh dari tangan Yunce. Di tengah suara yang berat, lampu merah di mata Yunce menghilang. Xuan Gang juga telah kembali ke lengannya saat matanya perlahan tertutup. Setelah seluruh tubuhnya bergoyang, dia akhirnya terjatuh ke tanah. Ketika dia memutuskan bahwa dia harus membunuh Feng Chihuo, dia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang sangat brutal. Karena dengan kekuatan saat ini, keinginan untuk membunuh kaisar tingkat tinggi mengharuskannya mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dia akhirnya berhasil. Earth Profound membunuh Emperor Profound tahap akhir, dia bisa dikatakan telah menciptakan legenda yang belum pernah dilihat sebelumnya di benua Tianxuan. Poin penting dari hasil ini berasal dari pertama kalinya dia membuat Feng Chihuo lengah dan menghancurkan lengannya. Kalau tidak, bahkan dalam keadaan di mana dia memaksakan diri hingga batasnya, akan sulit baginya untuk menekan Feng Chihuo. Harus cepat meninggalkan tempat ini. Yunce berusaha mengulurkan tangannya. Menekan benda kotor di depannya, dia harus menghabiskan hampir seluruh kekuatan untuk membatasi beberapa inci ke depan. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah merawat luka-lukanya, tapi tempat ini adalah kemarahan Gunung Phoenix, wilayah Sekte Phoenix Suci. Di bawahnya, masih ada formasi Great Phoenix. Suara pertarungannya dengan Feng Chihuo sangat keras, sangat mungkin hal itu mengingatkan beberapa anggota Sekte Phoenix Suci. Jika dia tidak segera pergi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Lupakan apakah orang yang datang adalah kaisar, bahkan murid level terendah di Sekte Phoenix Suci pun bisa mengambil nyawanya. Dia melihat ke tangan kirinya dan terus-menerus memanggil Phoenix Salju. Namun, meskipun segel dalam telah menyala beberapa kali, Phoenix Salju masih belum pernah muncul. Segel yang dalam belum hilang, bukti bahwa Phoenix Salju belum mati. Namun, serangan Feng Chihuo cukup membuatnya terluka parah hingga hampir mati. Hah. Serangan kesakitan tiba-tiba datang dari arah Yunce mengulurkan tangan. Terlebih lagi, kedengarannya jauh, namun dekat. Warna kulit Yunce berubah. Sedikit demi sedikit, dia menoleh. Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari tepi jurang yang diukir oleh tebasan serigala langit. Kemudian, sosok yang benar-benar berdarah perlahan bergerak ke atas. Feng Chihuo. Sial. Dia belum mati. Jasmine berkata dengan suara rendah. Dapat dikatakan bahwa Feng Chihuo saat ini berada pada kondisi paling tertekan. Seluruh tubuhnya telah dimutilasi dengan parah, tidak sedikit pun penampakan manusia yang bisa dilihat, tapi dia sebenarnya masih hidup. Selain itu, dilihat dari seberapa cepat dia keluar dari jurang itu, jelas bahwa kondisinya setidaknya lebih baik daripada Yunce. Tidak mungkin. Di bawah domain jiwa naga. Dia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Feng Chihuo, yang telah menyala, bergoyang saat dia berdiri. Melihat Yunce yang berlumuran darah di tanah, dia terus bergoyang sambil mengeluarkan tawa yang kasar namun gila, hahaha. Bagaimana? Bisa sedikit. Bajingan. Seperti kamu. Bunuh aku. Dia maju ke depan. Saat dia melangkah lebih dekat ke Yunce, kebencian yang mengerikan muncul di wajahnya, aku akan merobek seluruh tubuhmu. Sedikit demi sedikit. Hingga hancur berkeping-keping. Tepat pada saat ini, siluet besar tiba-tiba muncul dari pendengaran disertai dengan tangisan panjang yang agak lemah. Yunce berusaha mengangkat kepalanya. Setelah itu, kegembiraan liar muncul di matanya, Chan kecil. Setengah dari bulu yang menutupi Phoenix Salju telah menjadi warna darah, namun masih terbang dengan kuat. Saat terbang di atas Yunce, kedua sayapnya mengepak dan 3 garis es dingin berkilau diluncurkan langsung ke Feng Chihuo. Pow. Jika dalam keadaan normal, bagaimana mungkin serangan Phoenix Salju bisa membahayakan Feng Chihuo? Namun tubuh Feng Chihuo saat ini benar-benar hancur, bahkan langkahnya pun tidak stabil, jadi mustahil dia untuk bertahan melawan serangan Phoenix Salju.
Yang ketiga adalah dengan mudah menembus tubuh Feng Chihuo. Termasuk di antara mereka adalah seseorang yang membuat lubang berdarah sebesar kepalan tangan di tenggorokannya. Mata Feng Chihuo membulat. Di bawah serangan es, dia terjatuh ke belakang dan tidak bergerak lagi. Di bawah tubuhnya, ada menampung darah besar yang meluas dengan cepat. Kali ini, dia sudah mati hingga dia tidak bisa mati lagi. Dia mungkin berpikir tentang bagaimana hidupnya akan berakhir, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati begitu tragis, dia juga tidak akan membayangkan bahwa dia akan mati di bawah tangan seorang praktisi dari alam Earth Profound dan kontraknya dengan Sky Profound. Binatang buas. Yunce menghela napas lega. Saat pikiran rileks, efek samping dari penggunaan Dragon Soul Domain melonjak tajam, membuat kesadarannya sangat mempengaruhi menjadi keadaan kacau. Dia mengulurkan tangannya ke arah Phoenix Salju dan berkata dengan suara serak, "Chan kecil. Ayo, pergi. Semakin tinggi semakin baik. Semakin jauh semakin baik." Phoenix Salju memunculkan angin sepoi-sepoi, mengangkat Yunce ke belakang. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya, terbang tinggi ke angkasa. Hati Yunce akhirnya agak tenang, dan pada saat itulah suara dingin Jasmine tiba-tiba terdengar, "Sebaiknya kau tetap sadar. Kamu seharusnya tahu mengapa hal itu tidak segera tiba setelah kamu mengatakannya." Berkali-kali, tidak dapat dipungkiri bahwa lukanya sangat parah, tidak hanya itu, ia juga terluka di bagian sayap. Meski sekarang dia berhasil terbang, saya ragu dia bisa terbang jauh. Yunce. Jasmine pasti tidak mengatakannya hanya untuk menakutinya. Yunce menggigit ujung lidahnya, membiarkan dirinya sadar sejenak. Dia segera merasakan seluruh tubuh Phoenix Salju bergetar hebat. Biasanya, ketika menghadapi angin kencang, ia akan tetap terbang dengan lancar, namun sekarang, angin kencang yang bertiup akan menyebabkan ayunan dengan keras. "Chan kecil, kamu bisa melakukannya." Yunce berteriak pelan. Jika dia tidak bisa terbang keluar dari pegunungan Phoenix, dia pasti akan mati. Namun, dia jelas meremehkan cedera binatang salju Phoenix. Setelah bertarung untuk terbang beberapa kilometer, angin kencang bertiup kencang. Di bawah angin kencang ini, Phoenix Salju segera mengeluarkan tangisan yang menyakitkan saat kedua sayapnya tiba-tiba mengejang sebelum jatuh. "Chan kecil." Di depan teriakan Yunce, Phoenix Salju tidak bereaksi sama sekali karena sudah pingsan di udara. Yunce memiliki garis keturunan Phoenix, garis keturunan Dewa Naga, perlindungan teknik Profound Dewa Sejati, dan tubuh yang benar-benar berubah, jadi tidak peduli seberapa serius cedera yang didapatnya, dia masih bisa bertahan. Tapi Phoenix Salju berbeda, itu hanya binatang Sky Profound biasa. Berjuang untuk terbang begitu lama dengan luka parah sudah menjadi batasnya. Setelah Phoenix Salju runtuh di udara, Yunce bahkan tidak memiliki energi untuk mencengkeram sayapnya yang menyelimuti dan perlahan-lahan terpisah dari Phoenix Salju saat mereka jatuh. Tidak lama setelah mereka jatuh, tubuh Yunce terbentur tanah dengan keras. Bahkan tidak terlalu sulit. Rupanya itu adalah lereng miring yang sangat besar, karena setelah dia jatuh, dia dengan cepat bercabang ke bawah bersama binatang salju Phoenix. Saat dia terungkap, beredar setengah sadar melihat ke arah mana mereka terjatuh. Itu sebenarnya tebing yang sangat curam. Dia melihat berbagai puncak gunung di atas tebing. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari puncak gunung tempat dia turun saat ini. Dalam sepersekian detik, dia segera mengerti bahwa dia dan Phoenix Salju telah jatuh di puncak gunung tertinggi di pegunungan Phoenix. Mereka saat ini terjatuh dari puncak tertinggi. Dari ketinggian lebih dari 4.500 meter. Tubuhnya akhirnya terjatuh ke bawah tebing, lalu jatuhnya berubah menjadi jatuh tajam. Dengan kepala menghadap ke atas, dia tidak bisa melihat tanah di bawahnya. Dia tidak tahu apakah bagian atas gunung atau bagian tengah gunung berada di bawahnya. Atau apakah dia akan langsung turun ke bawah gunung. Siulan angin liar menyapu, dengan pikiran dan tubuhnya yang terkuras habis bersamaan dengan luka parahnya, dia tidak mampu mengendalikan tubuhnya yang saat ini berada di udara, sedemikian rupa sehingga dia tidak mampu memunculkan energi pertahanan yang di dalam. Dia tidak yakin apakah garis keturunan yang dia peroleh dari para dewa dan pertahanan alaminya yang kuat dapat menahan kekuatan dampak yang akan dia terima ketika dia berada dalam keadaan di mana dia tidak memiliki pertahanan energi yang dalam. Baik tubuh dan tulangnya akan langsung robek dan hancur. Deru angin menenggelamkan semua suara lainnya. Selain desiran angin, tidak ada apapun dalam kesadaran Yunce, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Setelah beberapa puluh napas berlalu, suara angin di telinga sebelah masih menjerit. Sampai akhirnya, bang! Dia mendengar suara keras dirinya terjatuh dan tangisan ketakutan seorang gadis yang nyaris tak terdengar. Semua sensasi menyakitkan di sekujur tubuhnya dengan cepat memudar seiring dengan kesadarannya yang kabur.
Separuh dari pemandangan terakhir yang dilihatnya adalah tebing gunung yang tinggi, dan separuh lainnya adalah langit biru. Lalu, wajah seorang gadis itu seindah mimpi yang muncul dari langit biru. Matanya yang lebar bahkan lebih terang dari bintang-bintang yang menatapnya. Mata ini semurni bulan yang cerah, penuh dengan ketulusan, kengerian, keheranan, dan keingintahuan. Yunce telah melihat banyak wanita cantik, tapi kecantikan ilusi di depannya ini masih menyebabkan pikirannya bergetar tak terkendali. Sangat cantik. Apakah itu Dewi dari surga? Gambaran keindahan yang tidak seharusnya dimiliki dunia fana ini menjadi hal terakhir yang Yunce sadari. Setelah itu, dia benar-benar kehilangan kesadarannya.